Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Topik kita kali ini adalah iblis menyamar menjadi Allah. Ada dua kemungkinan sosok yang disembah oleh manusia di bawah kolong langit ini. Yang ke satu adalah Allah sendiri yang harus kita sembah. Yang kedua adalah iblis yang ingin disembah sama dengan Allah. Yesaya 14:14. Yang ketiga tidak ada. Hanya Allah dan iblis saja, hanya dua. Sifat Allah ada dua. Yang pertama adalah Maha Kudus. Sifat yang kedua adalah kasih adanya. Sifat ke satu, Allah Maha Kudus. Yesaya 5:16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Allah karena kemahakudusannya harus menghukum dosa untuk menyatakan kebenarannya. Tetapi iblis adalah sosok yang tidak kudus, sehingga dia meniadakan hukum. Dia tidak menghukum dosa yang seharusnya dihukum. Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut. Karena kemahakudusannya di hadapan Allah, dosa kecil sama dengan dosa besar. Upahnya sama, yaitu maut. Hukuman mencuri jarum sama dengan korupsi triliun, yaitu neraka. Sebab itu jangan berbuat dosa sama sekali. Tetapi iblis karena dia tidak kudus, dia mengajarkan kepada umatnya yang tidak sadar bahwa dia menyembah iblis, adanya perbedaan dosa besar dan dosa kecil. Iblis lupa bahwa pengajaran meremehkan adanya dosa kecil sesungguhnya telah menelanjangi dirinya sendiri, sehingga terlihatlah kenajisannya karena dia tidak terpengaruh oleh dosa kecil. 11:44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Allah menuntut umat manusia kudus rohani, sama dengan beliau kudus adanya. Allah adalah roh adanya. Yohanes 4:24. Jadi umat manusia dituntut kudus rohani, sama dengan Allah kudusnya, bukan kudus jasmani saja. Tetapi iblis menipu umat manusia dengan tuntutan kudus jasmani yang nampak oleh mata manusia, sehingga manusia tergiur akan apa yang nampak di mata jasmani dan kemudian menyembah iblis. Sifat Allah yang kedua adalah Allah yang kasih adanya. Roma 8 ayat 3 dan 4. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Allah menghukum dosa di dalam daging Yesus yang tidak berdosa, supaya umat manusia tidak dihukum, melainkan selamat. Tetapi iblis tidak menghukum dosa, karena dia sendiri tidak kudus. Iblis meniadakan hukum. Dia mengampuni dosa, padahal dosa harus dihukum. Matius 5:17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus diutus datang ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum. Artinya bukan untuk mengampuni dosa, melainkan untuk menggenapi tuntutan hukum yang menuntut manusia dihukum. Yesus diutus menggantikan umat manusia menjalani hukuman yang seharusnya mereka jalani, sehingga umat manusia selamat. Tetapi iblis meniadakan hukum. Dia tidak menghukum dosa yang seharusnya dihukum. Dia menipu umat manusia dengan mengatakan bahwa dia adalah Allah yang maha pengasih penyayang, sehingga dia tidak menghukum dosa kalau minta ampun. Kata iblis, dia menyelamatkan manusia dengan mengampuni dosa-dosa, padahal dosa harus dihukum. Dengan mengampuni dosa, iblis melanggar hukum, karena upahnya dosa adalah maut. Dia telah menelanjangi dirinya sendiri bahwa dia tidak kudus, sebab memang iblis menyamar sebagai Allah karena ingin disembah sama seperti Allah. Yohanes 3:17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus sang hakim diutus untuk menyelamatkan umat manusia dengan jalan menggantikan umat manusia menjalani hukuman mereka supaya mereka luput. Saya ulangi, supaya mereka luput dari hukuman Allah yang Maha Kudus yang harus menghukum dosa. Tetapi iblis mengampuni dosa yang sebenarnya harus dihukum. Iblis telah melanggar kekudusan. Jelas iblis memang tidak kudus. Matius 26:28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Allah menumpahkan darah kurban Yesus yang tidak berdosa terlebih dahulu, barulah ada pengampunan dosa. Tetapi iblis menipu, katanya dia bisa langsung mengampuni. Padahal di Matius 5:18, Yesus berkata, karena aku, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya tidak akan ada pengampunan atas dosa sekecil apapun sebelum hukumannya dieksekusi. Tetapi untung Yesus diutus untuk menjalani hukuman dosa sekecil apapun, ayat 17, yang disebut menggenapi tuntutan hukum Taurat dengan menggantikan posisi umat manusia menjalani hukumannya. Sehingga seluruh umat manusia otomatis telah diselamatkan, dengan catatan kalau orang yang mendengar berita ini mau digantikan hukumannya dan bertobat. Jika ada yang mau menanyakan sesuatu lebih jelas tentang bahasan ini, silakan menghubungi WA saya 0852 9898 1948. Biarpun dari agama lain akan saya jawab dengan kasih. Maaf, saya tidak melayani diskusi atau debat dengan agama lain. Kebenaran Alkitab tidak perlu diperdebatkan. Salam sejahtera.